Yang mana yang menurut lo lebih penting? Apakah lebih penting jualannya atau produk realnya? Tergantung capital juga sih ini ya. Kalau kalian nggak punya capital, berarti kalian harus unique selling point-nya sangat kuat. Kayak contohnya saya deh di Pegadaian, gampang. Saya terima gadai BPKB motor. Berarti lawan saya siapa? Multi finance besar-besar dong, WOM, semuanya yang gede-gede, Adira. Itu kan udah dari zamannya bapak kita, udah kaya banget, udah nggak tahu duitnya udah triliunan. Gimana caranya saya melawan dia? Saya nggak punya duit, dari nol, dari utang malah. Gimana caranya ngelawan dia? Saya terima BPKB-nya, motornya itu harga berapa? Motor sekarang 20 juta kan? Kalau dimasukin di finance kan diterimanya 16 juta kira-kira kan? Atau mungkin 17 juta kira kan? Terus dicicil kan? Saya terima dia cuma 2,5 juta. Dimarahin orang saya. Yang bener aja motor saya 20 juta, kamu saya masukin BPKB, kamu cuma terima 2 juta, 3 juta. Kamu yang bener aja. Oh iya mohon maaf Pak, saya ajarin karyawan saya, kamu bakal dimarahin. Mohon maaf Pak, tapi kita sekarang juga kamu kasih BPKB, saya foto motornya, saya langsung kasih duitnya Pak. Marah, pergi dia. Balik nggak? Balik. Buktinya sampai sekarang saya masih terima kayak gitu. Jadi yang WOM Finance nggak mau dan lain-lain nggak mau masih ke saya. Bahkan yang WOM Finance mau, tapi males dengan dicek rumahnya, slip gajinya dan lain-lain. Saya juga cuma butuh duit 2 juta, 3 juta. Saya cuma perlu duit 2 minggu, 4 minggu, bahkan 2 bulan, di sana harus tahun. Akhirnya masuk dan cuma saya yang melakukan itu pada saat itu. Gitu. Jadi kalau itu masih berjalan sampai sekarang. Jadi kalau misalnya motornya dia nggak balikin tuh duit setengahnya, motor tahan. Enggak, dia cuma BPKB-nya doang. Oh, oke. Jadi saya juga ada resiko. Tapi masa sih motor 20 juta dia minjem 2 juta, dia kan nggak bisa jual motornya nanti. Dia kalau mau ngurus BPKB hilang berarti satu, melanggar hukum, memberikan pernyataan surat palsu. Kedua, bikin BPKB duplikat itu juga kira-kira 2,5 juta juga. Kira-kira ngapain mendingan saya tebus gitu. Oke, jadi itu taktik jadi kaya ternyata ya. Motor 20 juta kasih 2,5 juta kreditnya, tahan BPKB. Oke, kalau handphone gimana lo cara mainnya bro? Handphone misalnya 2 juta, lo mintanya berapa? 70%. Jadi handphone itu kenapa saya bisa melejit awal? Karena tadi satu, belum diatur di hukumnya. Jadi saya pertama kali yang main. Kedua, Pegadaian Hijau itu mainnya 99,9% emas dia. Dia nggak mau main handphone. Main handphone tuh bagi dia sangat merepotkan. Setiap bulan harganya turun. Terus nanti ngecek rusak atau enggak. Sedangkan karyawan di Pegadaian Hijau itu supaya kalian tahu ya, dia ada 4.000 outstandingnya sekarang ada 40 triliun kali. Rata-rata emas, dia nggak mau main handphone, dia merasa handphone ini terlalu kecil, terlalu merepotkan bagi saya. Nanti turun lagi, kalau emas kan nggak ditebus naik, handphone nggak ditebus turun, belum kalau rusak dia nggak mau main itu, saya main itu, orang nggak mau saya mau, jangan dilawan, gimana saya mau ngelawan orang gede, nggak bisa lah orang kita nggak punya duit, kita ngelawan orang yang punya duit dengan cara yang sama, udah pasti mati. Oke, jadi lu 70% ya, jadi kalau misalnya handphone 10 juta lu kasih 7 juta? Kasih 7 juta.